Halo penonton, kali ini kalian AKANMENYIMAK pahlawan wanita kita, dialah Ibu kita Kartini, salah satu pahlawan di negara Indonesia ini. Ketika Indonesia masih di masa penjajahan, R.A. Kartini memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Hal tersebut yang membuat beliau dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita. Perjuangan R.A. Kartini didasarkan oleh keberadaan wanita yang sering tidak dihargai. Wanita hanya boleh mengerjakan urusan dapur dan anak, tanpa diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak. Akan tetapi, R.A. Kartini dengan segenap hatinya, berjuang supaya wanita Indonesia yang merasa tertindas dapat sederajat dengan pria. Saat ini, perjuangan dari R.A. Kartini benar-benar memberi pengaruh serta arti besar bagi wanita Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya wanita Indonesia yang berprestasi, bahkan salah satunya pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Biografi R.A. Kartini singkat dimulai dari kelahiran beliau. R.A. Kartini lahir tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa. Hal tersebut menjadi alasan mengapa beliau mendapat gelar Ra yang merupakan singkatan dari Raden Ajeng. Namun setelah menikah, sesuai dengan tuntunan adat Jawa, kepanjangan dari gelar Ra tersebut berubah menjadi Raden Ayu. Hari kelahiran R.A. Kartini saat ini diperingati sebagai hari nasional, yaitu Hari Kartini. Diperingatinya tanggal 21 April sebagai Hari Kartini tidak lain untuk mengenang dan menghormati jasa beliau yang telah ikut berjuang bagi rakyat Indonesia, terutama kaum wanita, agar bisa lebih maju dan bersaing dengan bangsa lainnya. Latar belakang keluarga R.A. Kartini merupakan putri pertama dari istri pertama Raden Adipati Aryo Sosroningrat. Ayah dari R.A. Kartini merupakan putra Pangeran Aryon Condronegoro keempat. Meskipun ibu dari R.A. Kartini merupakan istri pertama, namun ibu dari R.A. Kartini bukan istri yang utama. Ibu dari R.A. Kartini bernama M.A. Ngasirah. Beliau adalah seorang kiai di Telukawur, Surabaya. M.A. Ngasirah sendiri bukan merupakan putri keturunan bangsawan. Padahal, di masa kolonial Belanda terdapat peraturan jika seorang bupati harus menikah dengan sesama keturunan bangsawan. Itulah penyebab ayah R.A. Kartini menikahi Raden Ajeng Wuryan yang merupakan keturunan bangsawan dari Raja Madura. Setelah pernikahan tersebut, ayah R.A. Kartini kemudian diangkat menjadi Bupati Jepara tepat setelah R.A. Kartini dilahirkan. Dari masa remaja R.A. Kartini, kakeknya adalah bupati pertama yang sudah memberikan pendidikan barat kepada anak-anaknya. Sedangkan R.A. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara, baik kandung maupun tiri. R.A. Kartini sendiri merupakan putri tertua di antara saudara sekandungnya. Kemudian R.A. Kartini bersekolah di ELS, Jurepis Lagere School, hingga usia 12 tahun. Di masa sekolah inilah beliau belajar bahasa Belanda. Singkatnya, masa sekolah tersebut disebabkan pada umur 15 tahun R.A. Kartini harus tinggal di rumah karena sudah dipingit. R.A. Kartini sangat pandai bahasa Belanda. Dirinya mulai belajar menulis surat pada teman-teman dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon, yang sangat mendukung R.A. Kartini. Dimulai belajar surat menyurat inilah R.A. Kartini tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa.
Beliau mempelajari mengenai hal tersebut melalui surat kabar, majalah hingga buku-buku. Lalu beliau mulai memiliki keinginan untuk memajukan perempuan Indonesia yang status sosialnya masih rendah kala itu. Rakartini mulai memperhatikan masalah emansipasi wanita dengan membandingkan para wanita Eropa dengan wanita Indonesia. Baginya seorang wanita harus mendapatkan persamaan, kebebasan, dan otonomi serta kesetaraan hukum. Hal tersebut yang kedepannya diperjuangkan oleh R.A. Kartini. Pasca pernikahan hingga wafat kisah dimulainya pada TANGGAL 12 November tahun 1903 tepatnya ketika R.A. Kartini berusia 24 tahun. Beliau diminta menikah dengan Bupati Rembang saat itu, yaitu KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Suami Rakartini tersebut telah memiliki 3 orang istri. Suami dari Rakartini sangat memberi pengertian tentang keinginan R.A. Kartini. Bahkan beliau membebaskan dan mendukung Rakartini untuk mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang perkantoran Rembang, yang saat ini telah menjadi gedung pramuka. Dari pernikahannya dengan KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, Rakartini dikaruniai seorang putra bernama R.M. Susalit Jojo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September tahun 1904. Sangat disayangkan, 4 hari setelah R.A. Kartini melahirkan, tepatnya pada usia 25 tahun, R.A. Kartini meninggal dunia dan beliau dimakamkan di Desa Bulu, Rembang. Sedangkan Susalit Jojo Adiningrat sendiri sempat menjabat sebagai Mayor Jenderal pada masa kependudukan Jepang, di mana dirinya kemudian memiliki anak bernama R.M. Budi Setio Susalit yang merupakan cucu R.A. Kartini. Lalu R.M. Budi Setio Susalit menikah dengan wanita bernama Rai Sri Biatini Budi Setio Susalit. Kemudian, dari hasil pernikahannya beliau dikaruniai 5 orang anak bernama yang merupakan cicit R.A. Kartini. Masing-masingnya bernama R.A. Kartini Setiawati Susalit, R.M. Kartono Budiman Susalit, Rarukmini Susalit, R.M. Samingun Bawadiman Susalit, dan R.M. Rahmat Harjanto Susalit. Tentang yayasan, buku, dan penghargaan tepat pada tahun 1912, Yayasan Kartini di Semarang mendirikan sekolah wanita yang diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah tersebut didirikan oleh keluarga Van Deventer yang merupakan tokoh politik etis kala itu. Pembangunan sekolah tersebut kemudian berlanjut di Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan berbagai daerah lainnya. Setelah wafatnya R.A. Kartini, seorang pria Belanda bernama J.H. Abendanon yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini saat aktif melakukan korespondensi dengan teman Eropanya kala itu. Dari situlah awal mula penyusunan buku yang judul awalnya Door Duisternis Totlich, dan kemudian diterjemahkan menjadi Dari Kegelapan Menuju Cahaya, kemudian diterbitkan pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak 5 kali, dan khusus pada cetakan kelima terdapat surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini. Pemikiran yang tertuang oleh R.A. Kartini banyak menarik perhatian masyarakat masa itu, terutama kaum Belanda. Sebab orang yang menulis surat-surat ke orang Eropa tersebut merupakan wanita pribumi.
Pemikiran R.A. Kartini banyak merubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi saat itu. Tulisan R.A. Kartini juga menjadi inspirasi para tokoh-tokoh Indonesia seperti W.R. Supratman yang kemudian menciptakan lagu dengan judul Ibu Kita Kartini. Kemudian, berkat jasa-jasa R.A. Kartini, Presiden Soekarno sendiri saat itu mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964. Pada tanggal 2 Mei tahun 1964, yang mana keputusan tersebut menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Bahkan Presiden Soekarno sendirilah yang turut menetapkan hari lahir R.A. Kartini pada tanggal 21 April untuk diperingati sebagai Hari Kartini hingga masa kini.